Halo semua, perkenalkan nama saya Andrian Eugenis Ardana dengan NIM saya 2210912210006. Apakah kamu pernah mendengar bahwa masalah gizi pada balita usia 0 sampai 5 tahun masih menjadi masalah kesehatan yang tergolong tinggi di Indonesia? Salah satu di antaranya adalah stunting. Berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia, prevalensi balita stunting sebanyak 24,4% pada tahun 2021. Ini artinya sebanyak seperempat balita di Indonesia mengalami stunting pada tahun lalu. Rencananya pemerintah menargetkan stunting di Indonesia akan turun menjadi hanya 14% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target ini, pemerintah perlu menurunkan angka stunting sebanyak 2,7% per tahunnya. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas apa itu stunting, apa itu definisinya, apa saja faktor resikonya, bagaimana cara pencegahannya, dan apa saja penanggulangan yang telah diusahakan oleh pemerintah. Baik, pengertian stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari dia di dalam rahim sampai dengan umur 24 bulan. Stunting digambarkan sebagai seorang balita yang memiliki tinggi badan lebih rendah daripada balita yang seumurannya. Stunting sendiri menjadi permasalahan karena berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian, melambatnya proses perkembangan motorik, dan menghambat proses pertumbuhan mental penderita. Stunting anak juga berhubungan dengan peningkatan kerentanan anak terhadap penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Faktor risiko terjadinya stunting diantaranya adalah yang pertama, kurang gizi dalam waktu lama. Penyebab stunting pada dasarnya sudah bisa terjadi sejak anak berada di dalam kandungan. Rendahnya asupan vitamin dan zat gizi yang dikonsumsi ibu hamil juga ikut mempengaruhi kondisi malnutrisi janin. Hal ini nanti akan berdampak kepada kasus stunting pada anak. Selanjutnya adalah pola asuh yang kurang efektif. Pola asuh di sini berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka kemungkinan besar anak bisa mengalami stunting. Yang ketiga ada tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Perawatan pasca melahirkan dianggap perlu untuk mendeteksi gangguan yang mungkin dialami ibu dan anak setelah pasca persalinan. Sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima ASI agar imunitasnya berkembang dan kuat. Yang keempat ada sakit infeksi yang berulang. Saat imunitas tubuh anak tidak berfungsi baik karena terinfeksi, maka risiko terkena berbagai jenis gangguan kesehatan termasuk stunting akan menjadi lebih tinggi. Karena stunting adalah penyakit yang rentan menyerang anak atau balita. Yang terakhir adalah faktor sanitasi lingkungan yang buruk. Sanitasi lingkungan yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi risiko stunting pada anak. Selanjutnya, apa saja gejala stunting itu? Gejala stunting seperti wajah tampak lebih muda daripada anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang lambat, dan berat badan lebih ringan daripada anak seusianya. Lalu hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting ini? Yang pertama ada pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang selama kehamilan. Ini untuk memastikan bahwa janin akan mendapatkan nutrisi yang optimal di dalam rahim sehingga bisa lahir dengan normal. Yang kedua ada pemenuhan nutrisi bayi dengan optimal. Nutrisi penting dan esensial untuk si kecil adalah vitamin A, B kompleks, C, D, E, dan K, mineral, protein, lemak sehat, karbohidrat, dan cairan. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan sanitasi lingkungan. Masalah stunting sendiri juga dapat dipicu akibat kebersihan lingkungan yang buruk. Maka dari itu, orang tua dan seluruh anggota keluarga sebaiknya memperhatikan kebersihan yang tepat, misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan.
Lalu yang terakhir adalah dengan konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Sangat penting bagi ibu hamil dan anaknya untuk sering melakukan konsultasi kesehatan anak secara rutin, baik itu di posyandu, puskesmas, atau pusat pelayanan kesehatan terdekat lainnya. Lalu apa saja upaya penanggulangan yang telah diusahakan oleh pemerintah dalam hal untuk menurunkan kasus stunting ini? Stunting sendiri dapat diintervensi dengan gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan, yang meliputi intervensi gizi spesifik, yaitu pemberian makan pada ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah, inisiasi menyusui dini atau IMD, pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI didampingi dengan makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan. Kemudian intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan memastikan akses pada air bersih, sanitasi, menyediakan akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana, memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua, dan memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.